Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alif Fardiansyah, SSI, MSI, CWC Rifa, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Perkenalkan, saya Erika Dwiendini dengan NIM 555423001 yang akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, studi efektivitas instrumen moneter syariah di Lampung. Judul ini ditulis oleh Fitri Kurniawati dan diterbitkan oleh Azkia, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah pada tahun 2019. Terdapat abstrak yang berisi inflasi adalah peningkatan umum tingkat harga yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi alami, inflasi akibat kesalahan manusia, inflasi dorong biaya, inflasi spiral, dan inflasi impor. Di Indonesia, inflasi terus meningkat dan kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, dengan penyebarannya yang tidak merata. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung dan mengevaluasi keefektifannya. Analisis data menunjukkan bahwa inflasi di Lampung disebabkan oleh inflasi alami dan kesalahan manusia. Di Indonesia terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Di Lampung, pengendalian inflasi melalui instrumen moneter syariah ini belum optimal karena kurangnya koordinasi. Meskipun instrumen moneter syariah sudah berkontribusi pada perekonomian di Lampung, tapi hasilnya belum merata. Lalu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengendalian inflasi melalui instrumen moneter Islam. Terdapat pendahuluan yang berisi inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang, yang mana fenomena umum yang terjadi di hampir semua negara. Jika inflasi berlangsung terus-menerus, hal ini dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat, terutama bagi mereka dengan penghasilan tetap yang akan mendapatkan lebih sedikit barang dan jumlah uang yang sama. Inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan moneter, stabilitas nilai uang, dan mendorong produksi serta penciptaan lapangan kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi meliputi peningkatan kegiatan ekonomi tanpa penawaran yang seimbang, melemahnya nilai tukar rupiah, kebijakan harga pemerintah, lalu ekspektasi inflasi yang tinggi di masyarakat. Inflasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi alami, inflasi akibat kesalahan manusia, pengaruh bunga, inflasi dorong permintaan, inflasi dorong biaya, inflasi spiral, dan inflasi impor. Di Indonesia, ketidakstabilan ekonomi ini tercermin pada pasar komoditas, saham, dan nilai tukar mata uang. Dalam perspektif Islam, orientasi ekonomi harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama terutama pada rakyat kecil. Lalu penyebaran inflasi di Indonesia tidak merata dengan daerah berinflasi rendah dekat dengan daerah yang berinflasi tinggi. Lalu di Indonesia telah menerapkan instrumen moneter syariah dalam kebijakan moneternya meskipun tujuannya sama dengan kebijakan konvensional, prinsip dan pelaksanaannya berbeda, terutama dalam pemilihan target dan instrumen. Lalu Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dan penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter syariah, mengingat pengendalian inflasi dengan instrumen konvensional belum berhasil. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pengendalian inflasi yang sesuai dengan syariat Islam dan implikasinya terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Lalu apa sih efektivitas dan instrumen moneter syariah? Efektivitas ini diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan cara yang efisien, baik dalam hal biaya, waktu, maupun sumber daya. Dan keberhasilan ini diukur berdasarkan seberapa besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dengan fokus pada hasil yang optimal. Dan lalu apa sih itu instrumen moneter syariah? Instrumen moneter syariah ini sebagai bagian dari kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Nah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menggunakan berbagai alat seperti pengendalian jumlah uang yang beredar,
untuk mencapai kestabilan ekonomi. Dan tujuan lainnya yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dalam hal inflasi, ekonomi syariah ini membagi inflasi menjadi dua jenis. Yang pertama inflasi alami dan inflasi akibat kesalahan manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dari inflasi ini? Terjadinya karena apa? Inflasi alami ini terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan produksi atau peningkatan permintaan agregat yang tidak terkontrol. Lalu solusi yang diberikan adalah melalui intervensi untuk menstabilkan eh, lalu untuk menstabilkan permintaan dan penawaran. Sebaliknya, inflasi yang kedua yaitu inflasi akibat kesalahan manusia yang disebabkan oleh faktor seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak berlebihan, atau pencetakan uang secara berlebihan. Solusinya meliputi reformasi administrasi dan penghapusan praktik korupsi. Lalu, pengendalian inflasi dalam ekonomi syariah ini dilakukan dengan menghindari instrumen berbasis riba, goror, dan maisir. Fokusnya pada pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme berbagi hasil. Instrumen moneter syariah digunakan untuk mendukung stabilitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memastikan bahwa praktik ekonomi tidak merugikan masyarakat kecil. Lalu, hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah yang pertama, pembahasan mengenai pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung. Inflasi yang terjadi di Lampung ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam pandangan ekonomi Islam, inflasi ini kan sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam pandangan ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, natural inflation atau inflasi alamiah dan human error inflation, yaitu inflasi akibat kesalahan manusia. Nah, yang pertama, inflasi alamiah terjadi karena faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti bencana alam atau perubahan kondisi lingkungan. Sementara itu, menurut Al-Makrizi, inflasi akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu korupsi dan tata kelola yang buruk, penerapan pajak yang terlalu tinggi, serta meningkatnya sirkulasi mata uang fulus. Lalu di Indonesia, inflasi ini dikendalikan melalui kebijakan moneter yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengurangi tekanan inflasi. Kebijakan ini dijalankan dengan menggunakan berbagai instrumen moneter, termasuk instrumen moneter syariah yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter ganda, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol tingkat inflasi secara efektif. Lalu pembahasan yang kedua terkait efektivitas instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung. Nah, pengendalian inflasi dalam perspektif politik ekonomi Islam berfokus pada penggunaan instrumen yang selaras dengan prinsip syariah seperti menjauhi praktik riba, goror, maisir, dan zulum. Dan di Indonesia, tugas mengendalikan inflasi terbagi ke dalam tiga pihak utama. Yang pertama adalah otoritas moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang mandat undang-undang. Lalu yang kedua, pemerintah mencakup berbagai kementerian di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu masyarakat luas sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi. Nah, untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan sesuai prinsip syariah, dibutuhkan kerjasama erat di antara ketiga pihak tersebut. Namun, penerapan pengendalian inflasi berbasis syariah di Lampung ini masih kurang maksimal karena lemahnya koordinasi di antara pihak-pihak terkait. Instrumen Instrumen seperti surat bahar berharga syariah negara atau SBSN belum banyak difokuskan pada sektor real yang merupakan elemen penting dalam pengendalian inflasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka efektivitas instrumen moneter syariah dalam menekankan inflasi akan diragukan meskipun stabilitas perbankan syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara Bank Indonesia, pemerintah daerah Lampung, dan masyarakat agar penerapan instrumen moneter syariah ini dalam pengendalian inflasi dapat dioptimalkan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini, yang mana jurnal ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya relevan dan signifikan dalam kajian teori ekonomi Islam. Nah, topik yang diangkat sangat relevan karena membahas pengendalian inflasi dalam konteks ekonomi Islam, sebuah isu penting bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.
Selain itu, fokusnya pada studi kasus di Lampung memberikan kontribusi spesifik dalam memahami efektivitas instrumen moneter syariah, yang mana dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan daerah. Penulis juga menyajikan landasan teori yang kuat mengenai inflasi, kebijakan moneter, dan instrumen syariah yang memperkuat analisis dalam jurnal. Tidak hanya itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya sinergi antar Bank Indonesia, pemerintah negara, dan masyarakat dalam penerapan instrumen moneter syariah. Lalu tak lupa juga terdapat kekurangan, yang mana analisis empirisnya ini terlalu atau statistik untuk mendukung kesimpulan mengenai efektivitas instrumen moneter syariah di Lampung ini kurang mendalam sehingga tidak cukup gitu mendukung kesimpulan tentang efektivitas instrumen moneter syariah di Lampung. Nah, selain itu, ruang lingkup yang terbatas pada suatu instrumen, yakni surat berharga syariah negara, tanpa membahas instrumen lainnya. Dan rekomendasi yang diberikan cenderung normatif, seperti menyerukan perlunya koordinasi tanpa memberikan langkah-langkah yang konkret untuk implementasi. Kekurangan lain yaitu tidak adanya perbandingan dengan instrumen moneter konvensional, sehingga pembaca kesulitan menilai keunggulan pendekatan syariah secara objektif. Lalu, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengendalian inflasi. Nah, studi kasus di Lampung ini dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa di wilayah lainnya, dan jurnal ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih dalam mengenai pengaruh instrumen moneter syariah pada inflasi di tingkat nasional atau global. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya kolaborasi antar otoritas moneter, pemerintah, dan masyarakat yang bisa menginspirasi pendekatan kebijakan lainnya. Meskipun memiliki keterbatasan, jurnal ini tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam mengangkat relevansi dan tantangan implementasi ekonomi Islam dalam kebijakan moneter di Indonesia. Lalu dapat disimpulkan bahwa instrumen moneter syariah di Lampung ini telah menunjukkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian, meskipun belum merata. Hal ini terlihat dari penggunaan surat berharga syariah negara atau sukuk negara untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian. Tetapi dampaknya masih terbatas pada pertumbuhan ekonomi. Sementara perannya dalam pengendalian inflasi belum terasa signifikan. Ketidakefektifan pengendalian inflasi melalui instrumen moneter syariah di Lampung disebabkan oleh belum meratanya pemanfaatan investasi berbasis sukuk di negara wilayah ini. Mungkin cukup sekian penjelasan mereview jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.